Hai. Wah, seru banget sih ini biarpun online ya, seru aja. Seru loh ini. Thank you banget udah undang aku. Aku pertama kali pakai Google Meet kayaknya mau present. Oh, Aku mau terus cek dulu. dulu. Oh, iya? Ada yang ngomong sama aku. Oke. Aku mau cek dong teman-teman coba nggak apa-apa kalau mau off cam nggak apa-apa. Coba teman-teman apakah ada di sini? Aku mau cek. Coba boleh penuhi kolom chat. Mau ketik apa aja? Hai, halo gitu. Atau apapun itu. Ya, itu dia semuanya. Itu gimana caranya? Oke. Aku gaptek banget. Oke. Oke. Boleh tahu nggak dari kota mana aja? Boleh tulis nggak di sini? Aku dari Jakarta sih. Dari Jakarta. Boleh tahu yang lain dari Jakarta juga, Solo. Oke. Serius, London? Jauh ya? Surabaya. Oh, Papua. Wow, salam kenal. Oh, wow, nice. Oke. Salam kenal ya teman-teman. Mungkin sebentar aku mau. Oh, udah dari Batam. Oke, thank you semuanya. Jadi aku mau nanti kita lebih interaktif aja ya kalau misalnya aku nanti mau ngobrol-ngobrol, teman-teman boleh chat ya. Jadi biar nggak kayak ngobrol sendiri gitu. Oke, aku mau coba present dulu. Kayak gini bener nggak sih? Kelihatan nggak? Tunggu. Kelihatan. Udah. Kelihatan ya? Muncul. Pasti. Kelihatan. Tunggu sebentar. Mohon maaf, gaptek. Bisa full screen nggak? Oh, jadi kayak gini. Ini full screen kelihatan? Ini full screen. Tadi belum. Kelihatan sih. Full Tapi screen. kalau full screen aku nggak bisa lihat kamu. Gitu ya? Emang ya? Emang kayak gitu ya? Pakai tab yang jadi kalau misalkan itu multiple tab gitu baru bisa lihat wajahnya. Oh gitu. Boleh nggak aku, ya udah kalau gitu aku open dulu di iPad biar aku kelihatan. Tungguin ya. Oke, ditungguin. Ya, sorry ya, soalnya aku nggak pernah pakai Gmeet sebelumnya. Tunggu. Bentar ya. Bentar. Untung aku udah siap-siap di sini. Bentar ya. Bisa kita bantu share juga kalau mau. Oh, Iya, nggak usah, boleh. nggak apa. Udah kok. Bentar ya. Bentar ya. Tunggu sebentar. Nah, ini aku. Sebentar. Kok error ya dia? Errornya belum bisa untuk share screen atau gimana? Dia kayak tulisannya sorry an error has occurred. Gitu. Oh. Atau mau dibantu share? Oh, nggak apa-apa deh. Aku bisa lihat kalian di iPad kalau gitu. Sama aja kan? Oke. Sama. Tapi suaranya jelas ya? Jelas. Loud and clear. Oke, thank you. Bentar. Tadi mana tuh? Oh, sebentar. Wait ya. Sorry. Nah, jadi udah ya. Nah, ini kalau judulnya teman-teman udah pasti udah tahu ya tadi ya semua karena aku udah bilang kan di poster udah ada. Nah, aku mau kenalin dulu diri aku. Jadi ini Instagram aku, nama aku Kristi Melea. Jadi orang tuh panggil aku macam-macam sih, ada yang Kristi, ada yang Melea, bebas sebenarnya dua-duanya. Nama aku juga, bisa dipanggil dua-duanya. Nah ini, jadi aku memang kerjain
Instagram namanya Meles Journal. Jadi di sini aku tuh share soal Bible journaling, terus gimana caranya baca Alkitab, pokoknya gimana membangun kedekatan dari firman Tuhan. Nah, kesehariannya aku ini ngajar musik. Jadi ngajar anak-anak sih lebih tepatnya. Ngajar musik tapi spesifik anak-anak gitu, jadi umur 3, umur 4 gitu. Dan aku full time 5 hari dalam seminggu gitu. Kenapa aku share, aku kerja kayak gini, jadi untuk kasih tahu teman-teman bahwa aku tuh sama aja sama teman-teman gitu. Jadi aku manusia juga yang punya struggle juga, yang punya kehidupan seperti biasa gitu. Dan kita jadi sama-sama belajar ya gitu, sama-sama ya. Nah, dan ini yang nggak semua orang tahu, aku didiagnosa sama psikiater dari 2021 sampai hari ini aku masih minum obat, tapi puji Tuhan udah dikurangin. Jadi namanya GAD, Generalized Anxiety Disorder. Jadi itu gangguan kecemasan menyeluruh. Jadi nggak ada yang kebetulan ya kalau hari ini aku bisa share di sini, karena semenjak aku punya GAD ini, aku benar-benar membangun hidup aku untuk membangun sebuah hidup yang memuji Tuhan gitu. Karena itu yang menolong aku untuk bisa survive. Kalau enggak karena hidup yang aku bangun ini untuk memuji Tuhan, aku pasti mungkin nggak ada di sini hari ini. Mungkin bisa bunuh diri kali kan, banyak orang depresi bunuh diri kan. Karena rasanya itu waktu pertama kali aku tahu gitu aku punya ini, itu tuh sampai kayak tiap hari tuh kerjanya cuma nangis gitu. Terus sampai pikiran tuh kayak rasanya negatif terus tiap hari. Tiap hari tuh nggak ada pikiran yang bagus di otak aku gitu. Terus sampai kena fisik. Ini makanya kan dia bilangnya generalized, itu gangguan kecemasan menyeluruh. Itu sampai mulut aku cuma bisa dibuka sebesar 2 jari, itu nggak bisa dibuka lagi, itu saking tegang banget. Terus sampai GERD, terus sampai badan aku ngilu semua, sakit, itu psikosomatis. Terus sampai tangan aku pada ngilu, aku nggak bisa denger bunyi sendok sama garpu stainless sampai aku ganti plastik. Itu karena ya ini, karena gangguan kecemasan ini gitu, dan sampai aku dibilang autoimun gitu. Nah itu semua dan aku bisa survive sampai hari ini ya karena kehidupan pujian yang aku berusaha bangun. Dan aku nggak sempurna, aku masih membangun juga ini, jadi kita sama-sama belajar ya. Nah, sebelum ini aku mau share dulu. Jadi aku mau share, aku kan kerja di salah satu mall ya. Aku mulai dengan cerita ya, santai-santai dulu kita ngobrol. Jadi aku kerja di salah satu mall di Jakarta, itu tuh lantai 2. Nah, itu udah sore dan aku tuh mau pulang ke bawah. Turun ke bawah kan. Terus di lift itu aku se-lift sama satu keluarga, papa, mama, sama satu anak umur 3 tahun gitu. Atau 2 tahun lah digendong gitu, ya kan. Terus mereka turun tuh, mau turun ke bawah liftnya. Terus pas kira-kira di lantai 1 kan, di lantai 2 ya, kira-kira lantai 1 atau lantai G gitu, ground, tiba-tiba ada mainan di depan. Terus anaknya udah kayak, gitu, dia mau keluar cepet-cepet gitu, karena lucu banget kan, mainannya udah seru. Terus papanya bilang, "Mau ya? Nanti habis ini kita main ya, tapi kita ke bawah dulu, kita sholat dulu," gitu. "Iya ya," gitu. Anaknya tapi, "Iya, oke," gitu. Terus, "Iya, kita mau sholat bareng," gitu. "Kita mau sholat, kita sholat dulu ya," gitu. Dan mereka tuh, dan anaknya tuh bener-bener senyum-senyum aja, dan orang tuanya itu excited, matanya berbinar-binar kayak mereka mau sholat. Gitu. Dan nggak tahu ya teman-teman tertegur apa enggak? Sorry. Masih jelas nggak? Masih jelas ya? Oke, soalnya Iya, iPad jelas. aku tuh, oke. Nggak tahu ya teman-teman tertegur apa enggak, tapi pas aku ngelihat itu ya, aku bener-bener tertegur banget itu, karena oh wow gitu, maksudnya kalau dia aja bisa gitu, meninggalkan dulu semuanya gitu, dan sukacita menghampiri Allah mereka. Oh bayangin kalau semua orang di dunia bisa hidup seperti itu, menghampiri Allah mereka dengan sukacita, ngelepasin dunia dulu gitu, datang ke hadirat Tuhan. Nggak ada di dunia ini yang depresi. Tapi gimana dengan kita gitu? Kapan terakhir kali kita mau ibadah, kita mau saat teduh, tapi kita excited kayak gitu? Kayak, "Yeay, Tuhan baik banget," gitu. Tuhan udah kerjain semuanya, udah take over semuanya, jadi saya nggak perlu khawatir lagi. Saya cuma perlu bersukacita aja di dalam Dia. Kapan kita begitu? Apa kita
mata kita masih berbinar-binar ketika mengingatnya, atau justru ya hambar aja gitu. Yang penting kayak ya udah, yang penting ibadah lah, emang karena gue Kristen ya udahlah gue ke gereja gitu. Ya, coba dipikirin lagi kapan terakhir kayak kita seperti itu. Kapan kita benar-benar menghadap hadiratnya dengan sukacita. Gitu. Nah, makanya itu yang aku dapat adalah di hati aku dalam menggumulkan praise ini gitu, adalah pikiran yang benar tentang praise gitu. Seringkali kita ngerasa praise itu beban, kayak suatu kewajibannya harus memuji Tuhan. Ayo dong tepuk tangan, ayo dong nyanyinya yang kenceng. Terus kita ya udah kita mau nyanyi yang kenceng, tapi itu kayak jadi sebuah beban gitu. Padahal praise itu bukan beban, praise itu gift. Itu tuh kasih karunia, itu berkat dari Tuhan. Yes, praise it's all about Him. Tapi tanpa kita sadar sebenarnya praise itu hadiah juga dari Tuhan untuk kita gitu. Dia mau kita memuji Dia karena justru Dia juga sayang sama kita. Sebenarnya praise bukan beban. Kalau kita anggap itu beban, ya kita akan selalu memuji Tuhan dengan ya terpaksa gitu. Nah, gimana sih praise itu jadi suatu hadiah dari Tuhan? Coba kita baca dulu di Mazmur 13 ya. Di sini Daud kayaknya lagi terpuruk banget, lagi depresi banget ya. Coba kita baca benar-benar. Dia ngeluh gitu, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Gue ini sedih banget ya, kayaknya depresi banget. Tapi ujungnya bertolak belakang banget. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ujungnya langsung berbolak-balik banget, terbalik banget gitu. Karena dia datang ke hadirat Tuhan, karena Daud datang ke hadirat Tuhan, langsung kesedihan dia ganti dengan sukacita. Nah, jadi gimana? Gimana maksudnya praise itu gift gitu? Praise itu bagaimana Tuhan kasihnya adalah ya praise itu rest. Rest itu hadiah dari Tuhan, dari praise. Return to your rest my soul, for the Lord has been good to you. Kembalilah tenang hai jiwaku karena Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Nah, coba direnungkan dulu, praise itu rest. Makanya kalau kita tahu praise itu rest, kita nggak bakal hadap dia dengan terpaksa. Justru kita bersuka cita karena kita tahu dia yang akan berperang ganti kita. Dia telah menebus hidup kita. Dia telah melakukan hal-hal yang baik buat kita. Jadi kita bebas memujinya, kita kurang apa lagi? Kita punya Tuhan yang punya semuanya. Jadi kenapa kita kurang apapun gitu? Kita bisa rest, pikiran kita bisa rest, badan kita bisa rest. Gitu. Nah, masalahnya gini, kita kalau praise itu rest, kalau kita lakunya jarang-jarang, nah makanya kita gampang capek. Kasian ya, padahal Tuhan udah kasih kita rest area gitu, tapi kita maunya nyetir mulu. Padahal Tuhan udah kasih kita rest area, gampang loh, tinggal istirahat aja, berhenti gitu. Kasian, kerja mulu, mikir mulu, padahal Tuhan udah kasih rest area gitu. Nah, kita harus sadar hidup ini bukan sprint, lari yang singkat, tapi maraton. Panjang hidup kita, jadi kita harus bisa jaga stamina kita. So, kita harus sepakat bahwa kehidupan pujian ini harus kita jadiin disiplin, harus jadi lifestyle. Jadi kita bisa atur energi kita, nggak dikit-dikit kelelahan. Dan Tuhan udah sediain rest areanya, gitu. Ya, gitu ya. Nah, jadi kita mau setiap hari membangun ini supaya kita nggak gampang lupa, gitu. Nggak gampang lupa. Kita bisa recharge terus energi kita. Nah, aku mau balik dulu ke basic. Nanti sebelum ini, habis itu baru praktikal ya. Baru praktikal. Nah, mindset praise yang perlu dibangun sehari-hari nih, supaya tiap hari kita bisa ingat lagi, bisa memuji Tuhan gitu. Nah, mindset praise yang perlu dibangun sehari-hari itu sebenarnya simple. Kita tuh mengakui dan mensyukuri kealahannya. Coba direnungin lagi, mengakui dan mensyukuri kealahannya. Gitu.
Nah, apa yang diakui, apa yang disyukuri? Nah, kita mau ngobrol. Coba ya. Nomor 1, nah siapa dia? Coba, teman-teman bisa chat nggak buat teman-teman, Tuhan itu siapa sih? Yesus itu siapa? Bisa chat nggak? Siapa? Apakah dia, raja? Buat teman-teman aja, buat teman-teman secara personal. Dia Tuhan, kekasih jiwaku, so sweet. Ada lagi? Mungkin, buat teman-teman Yesus itu, Tuhan itu siapa? Bapak, ya. Yes, Bapak. Bapak yang baik. Juru selamat, yes. Bapak. Iya, Bapak ya. Sahabat, yes. Ada lagi mungkin? Gak usah malu ya, kita ngobrol aja. Oke. Ya, anak Daud. Ya. Nah, jadi kita bisa rest gitu. Karena kita tahu siapa dia. Siapa Tuhan itu, dia itu paket lengkap banget, komplit. Dia itu Tuhan, dia raja, dia juru selamat, semua ini. Dan masih ada banyak hal yang lain. Tadi ada anak Daud, aku nggak tulis. Tuhan itu benar-benar lengkap banget, dia bisa jadi apa aja. Dan kita bisa bersyukur gitu. Kita bisa taruh lagi semua kekhawatiran kita bisa taruh lagi keakuan kita, ego kita, karena kita tahu dia ini komplit gitu. Nah, aku cerita ya, biar aku banyak cerita juga sambil bersaksi biar teman-teman bisa relate gitu. Aku belakangan ini baru dapet yang gembala. Tadinya mungkin gembala buat aku tuh cuma kayak kata-kata lah ya, Tuhan gembalaku yang baik ya aku tahu gitu. Cuma belakangan aku lagi dikorek sama Tuhan, aku bertahun-tahun ya, sorry aku single, dan aku bertahun-tahun gak deket sama cowok. Karena tadinya aku pikir aku independen, dan aku pikir aku cuma being whole aja, aku penuh gitu, sombong ya gitu. Dan ternyata Tuhan korek bahwa kamu trauma gitu, karena past trauma relationship gitu ya, aku bertahun-tahun nggak deket sama cowok, bahkan aku punya sahabat cowok satu doang sih. Terus kamu nggak kamu trauma gitu. Ya udah di situ aku nangis sih, ternyata aku trauma banget ya. Terus kayak aduh Tuhan luka banget gitu, ternyata luka banget masih belum sembuh gitu kan. Terus Tuhan cuma bilang gini, hey little lamb, I'll take care of you. Dia bilang, aku little lamb, I'll take care of you. Dia bilang kayak gitu. Ya, aku tahu you wounded so deep. Aku tahu kamu berdarah begitu dalam. I'll take care of you, I will heal you. Aku balut luka-luka kamu. I am your shepherd. Nah, itu pecah banget gitu. Dan itulah apa? Dan itu ya karena Tuhan memperlihatkan dia siapa, aku bisa tenang. Dan karena Tuhan memperlihatkan dia siapa, aku bisa fokus lagi ke dia. Aku bebas untuk nggak pikirin masalah aku sendiri gitu. Itu ya. Nomor 1 siapa dia? Ini mungkin bisa dicatat, jadi ingat. Nomor 2 karakternya. Banyak karakternya yang bisa disyukurin, tapi kita suka lupa mensyukuri karakternya. Coba bisa teman-teman tulis karakternya Tuhan apa aja yang kalian syukuri. Kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan bareng-bareng. Lemah lembut, ya. Pas warna sweet banget sih. Pengasih, setia dan adil. Banyak ya. Yang lain mungkin sama-sama Maha Pengampun, yes. Perhatian, care ya. Ada lagi mungkin boleh share karakternya Tuhan. Tidak toksik. Oke, tidak toksik. Kreatif ya. Tapi memang benar Tuhan nggak toksik. Hubungan sama Tuhan nggak toksik. Ya, oke, aku lanjut ya. Ya, karakternya tuh banyak banget dan wow banget sih. Karakternya Tuhan tuh udah paling komplit banget semuanya dia punya. Dan di luar ini tadi masih ada lagi kayak tidak toksik tuh aku nggak tulis gitu. Ya. Kalau mungkin manusia bisa suka buat kita kecewa, manusia bisa suka bohong gitu. Tapi Tuhan enggak gitu. Dan dia punya semua ini. Jadi ya kita bisa bersyukur gitu. Kita bisa tenang gitu di dalam dia gitu. Ya, nomor 1 tadi siapa dia, kita bisa mensyukuri siapa dia. Kedua, kita mensyukuri karakternya. Ketiga, janjinya. Janjinya banyak banget sih teman-teman. Mungkin janji yang teman-teman pegang mungkin apa bisa di-share. 1 aja, nggak usah banyak-banyak. 1. Bisa tulis keselamatan, ya. Benar. Masa depan selalu ada, penuh harapan, yes. Nggak pernah menjauh.
Ada lagi? Selalu ada. Ya. Ya, ada lagi teman-teman? Ya, selalu menyertai. Ya, jadi Tuhan janjinya banyak banget. Ya, ada bimbingan. Satu Alkitab itu banyak janjinya Tuhan. Dan kita bisa bersyukur akan janjinya. Kita bisa tenang. Tuhan udah janji, udah dimateraikan. Kenapa kita harus khawatir, ya kan? Ya, jadi nomor satu, kita bisa mensyukuri kealahannya dengan cara mengingat siapa dia, mengingat karakternya. Ketiga, ingat janjinya lah. Ya, keempat terakhir, itu adalah perbuatannya yang ajaib. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Benar-benar banyak banget perbuatan Tuhan yang ajaib gitu. Kita bisa ingat mungkin lewat apa yang kita punya sekarang, kita masih bisa makan gitu, kita masih bisa bernafas gitu. Mungkin kita bisa lihat dari orang sekitar kita masih punya teman, kita masih punya keluarga gitu. Walaupun mereka mungkin punya kekurangan, kita bisa lihat dari, aku mungkin orangnya visual banget ya, visual dan auditori. Aku kalau lihat binatang tuh yang unik-unik itu langsung ngejreng matanya, langsung kayak, kita Tuhan ajaib banget, Tuhan bisa bikin binatang kayak gini gitu. Terus aku juga suka dengar kayak orkestra yang kayak Disney itu, oh aku sakit, aku dengar langsung melek mata aku, kayak Tuhan kok bisa kasih hikmat orang-orang untuk bisa bikin orkestra kayak gini gitu. Terus teman-teman juga bisa ingat yang menurutku yang paling powerful adalah ketika teman-teman merenungkan bagaimana ketika kali pertama teman-teman berjumpa dengan Tuhan, di mana teman-teman pertama kali ngerasain damainya Tuhan. Dan seperti itu tuh. Terus atau teman-teman merenungkan bagaimana teman-teman pernah melewati api, yaitu lembah gitu. Momen paling down teman-teman, tapi di situ teman-teman justru bisa melihat Tuhan. Itu yang paling powerful sih. Nah, aku mau teman-teman coba ambil waktu sebentar aja. Kadang kita suka lupa. Coba teman-teman renungin gimana pertama kali teman-teman berjumpa dengan Tuhan. Atau di mana momen terendah hidup teman-teman, tapi justru teman-teman berjumpa dengan Tuhan. Coba aku kasih waktu sebentar, dan beberapa detik, 30-1 menit untuk renungin lagi, dan ingat lagi, dan bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan kasih, untuk kebaikan Tuhan. Kita bisa renungin sebentar. Ya. Ya, oke. Sampai di situ teman-teman, semoga ini yang nomor 4 ya, benar-benar bisa boom buat teman-teman, dan teman-teman bisa nanti kalau mungkin tadi nggak sempet, nanti malam coba direnungin lagi bagaimana Tuhan pertama kali menunjukkan wajahnya ke teman-teman gitu. Tahu nggak sih di Israel itu kan suka pernah kita baca tuh ada Hari Raya Roti Tak Beragi. Tahu nggak itu artinya apa? Jadi itu untuk mereka merayakan hari pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Sampai segitunya Tuhan bikin itu hari raya yang diminta untuk dirayakan secara reguler gitu, supaya mereka nggak lupa perbuatan ajaibnya Tuhan. Kadang kita suka lupa, ya kan? Kita nggak beda sih sama bangsa Israel. Dan makanya itu kita perlu rajin-rajin untuk ingat ini. Ya, jadi nomor 1 tadi kita perlu ingat ya, apa yang mau disyukuri dari kalahannya, yaitu siapa dia, nomor 1. Nomor 2 karakternya, nomor 3 janjinya, 4 perbuatannya yang ajaib, teman-teman. Nah, seringkali kita ngelihat semuanya itu asal lalu aja gitu. Jadi, nah kita mau ini tuh semua kita bisa ingat gitu. Jadi kita bisa hidup sehari-hari tuh dalam pujian gitu. Nggak cuma hari Minggu doang, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa ingat ini semua. Nah sekarang masalah kedua gitu. Gimana caranya ingat semua ini terlalu banyak Tuhan gitu. Kita kan suka gampang lupa ya. Nah makanya itu kita harus bangun kehidupan pujian kita gitu. Nah aku mau share ini beberapa disiplin yang membantu kita untuk membangun kehidupan pujian. Kita mau setiap hari memuji Tuhan. Nomor 1, ya, yang pasti teman-teman udah tahu sih sebenarnya. Dan tadi bahkan ada di deklarasi. Gitu.
Saat teduh harian. Ya, ini udah nggak lain nggak bukan sih. Saat teduh harian sih udah paling pol ya. Dengan baca firman, dengan memuji Tuhan gitu, dengan berdoa. Tapi aku mau hari ini fokus ke baca firman sama memuji Tuhan dengan bernyanyi gitu. Yang nomor 1 itu merenungkan firman Tuhan ya. Nah, aku tahu sih, mungkin kayak, aduh susah. Aku juga udah tahu Kak, kita harus baca firman. Aku juga udah tahu. Cuma susah aja gitu. Susah. Gimana caranya supaya bisa konsisten gitu kan. Itu udah pertanyaan sejuta umat semua nanya gitu. Terus pokoknya banyak banget yang nanya kayak gitu. Aku tahu gitu. Tapi teman-teman balik lagi gitu ke why. Teman-teman harus tahu kenapa teman-teman lakuin ini. Kalau teman-teman tahu, ya teman-teman mau jatuh, pasti teman-teman bangkit lagi gitu. Karena teman-teman tahu kan, teman-teman mau semakin mengenal Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Dan kalau lewat sharing hari ini ya, kenapa mau merenungkan firman Tuhan? Ya karena teman-teman mau terus ingat gitu siapa dia. Mencukuri terus apa kealahannya. Kita mau terus ingat gitu. Gitu ya. Jadi entah kalau misalnya bolong-bolong nggak apa-apa, balik lagi aja, yang penting udah tahu why-nya. Emang mau ngerubah kebiasaan buruk jadi baik nggak gampang, kayak olahraga juga nggak gampang, makan sehat juga nggak gampang. Merenungkan firman Tuhan ya sama aja gitu. Nah, merenungkan firman Tuhan, aku mau spesifik di sini di keuntungan merenungkan firman Tuhan. Tapi merenungkan ya, bukan baca doang. Ya. Menolong kita untuk mendeteksi kebohongan-kebohongan iblis sehingga kita bisa bersukacita karena kebenaran yang membebaskan dari Tuhan. Jadi di sini ada kebohongan, ada kebenaran. Kita tuh tanpa sadar setiap hari itu kita tuh berjuang melawan kebohongan-kebohongan iblis yang kadang tuh kita sadar, oh ini bohong. Tapi kadang kita juga nggak sadar ini bohong atau enggak. Karena mungkin ada suatu kebohongan yang udah tertanam di pikiran kita tuh udah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun mungkin. Kalau aku umurnya udah 20-an. Jadi ada kebohongan yang aku percaya udah 20 tahunan. Itu ada. Nah, tapi masalahnya gini, kalau kita nggak tahu apa yang benar, kita nggak tahu apa yang bohong. Gitu. Kita nggak tahu nih apa yang benar. Kalau kita nggak tahu apa yang bohong, kalau kita nggak tahu apa yang benar. Tuh. Kayak film Tarzan. Ya kita anggapnya film Tarzan, tiap dia digedein sama gorila gitu kan. Ya dia tahu percaya dia gorila. Dia act like gorila, dia merangkak, dia awo-awo gitu ya kan. Karena dia percaya dia gorila. Coba kita tiap hari gitu. Kalau kita percaya teori yang kalau kita berasal dari kera gitu. Ya, kalau kita percaya itu, kalau kita nggak tahu firman Tuhan, kita percaya loh kita tadi monyet gitu. Coba ya ada anak kecil gitu, kita kasih tahu tiap hari, ya kamu itu monyet, kita percaya dia monyet. Itu loh, ada kebohongan yang dari mungkin bisa lama, tapi kita nggak tahu, dan sampai kita tahu kebenarannya, kita baru tahu gitu kalau itu tuh bohong. Ya misalnya ya, aku cerita hidup aku ya, dan mungkin teman-teman biar teman-teman juga relate gitu, maksudnya apa sih gitu. Jadi aku ini aku lahir itu dari aku anak pertama. Ya, aku anak pertama dan aku dibesarin lumayan keras gitu. Jadi aku harus bertanggung jawab atas adik-adikku gitu. Kalau adik-adikku kenapa-napa, ya aku salah gitu. Terus dimarahin gitu. Dan aku harus jadi contoh, nilaiku harus bagus, harus ranking 1 gitu. Ranking 2 itu tidak ada apa-apanya, harus ranking 1 dulu waktu aku masih kecil. Terus pokoknya harus perfect, kalau salah dikit dimarahin gitu. Terus harus juga jarang dipuji kan. Nah, akhirnya aku jadi orang yang minder, dan aku ngerasa aku harus selalu perfect. Kalau aku nggak perfect, aku nggak bisa dapat kasih gitu. Dan aku ngerasa aku orangnya selalu gagal. Karena aku nggak pernah dikonfirmasi kalau aku berhasil gitu. Bahkan ranking 2 pun waktu itu pernah bilang ranking 2 aja bangga gitu. Jadi aku selalu ngerasa aku gagal. Itu yang aku percaya. Tapi aku nggak pernah sebut. Aku nggak usah, orang mana tahu aku percaya itu. Tapi aku sudah percaya itu gitu. Aku ngerasa aku orang yang selalu gagal. Dan aku harus perfect dulu baru aku dikasihi gitu. Aku percaya itu selama 20 tahunan gitu. Tapi ini mujizat sih. Jadi karena ketika aku mutusin untuk aku mau baca firman tiap hari gitu. Dan di situ terjadi banyak lah gitu. Dibongkar-bongkar kebohongan-kebohongan yang aku tadinya percaya gitu. Jadi kebohongannya kan tadi nomor 1 adalah aku percaya aku selalu gagal gitu. Di situ Tuhan pulihin aku. Ketika aku baca Kejadian, Tuhan bilang kita ini diciptakan serupa dengan gambarnya gitu. Di situ aku tahu, oh aku serupa dengan gambarnya Tuhan. Aku baik adanya gitu. Aku bukan diciptakan untuk gagal. Tuh kan. Nah, jadi setiap kali aku ngerasa aku kayak gagal deh, aku bakal gagal. Aku ingat, oh aku ini sesuai gambarnya Tuhan. Gitu, dan aku diciptakan untuk pekerjaan-pekerjaannya Tuhan, dan aku bukan diciptakan untuk gagal gitu. Dan aku sudah
Dan kedua, aku percaya bahwa aku harus perfect baru dikasih. Enggak kok gitu. Firman Tuhan bilang bahwa dia sudah mengasihi aku sebelum aku bisa mengasihi dia. Jadi bahkan aku nggak layak, aku masih dosa, Tuhan kasih aku gitu. Jadi sekarang setiap kali aku ngerasa, aduh kayak aku kurang baik deh jadi orang, aku harus kayak lari, aku harus ngerjain, harus double, kerjanya double gitu. Aku ingetin diri aku, oh enggak kok, enggak apa-apa, kamu udah melakukan yang terbaik, kamu memang manusia, kamu nggak sempurna, tapi kamu udah melakukan yang terbaik, dan Tuhan udah berkati, udah urapi apa yang kamu lakukan gitu. Just setiap hari, mungkin kadang pikiran lama terus dorong, tapi aku bisa lawan, aku udah tahu apa yang benar, dan semakin lama itu aku semakin bagus gitu, semakin baik pikiran aku. Mungkin tadinya aku jadi minder, nggak berani mencoba, sekarang jadi berani gitu. Nah, itu cuma salah satu contoh, dan mungkin teman-teman punya contohnya sendiri, dan percayalah ketika teman-teman baca kebenaran, itu baru tahu kebohongan. Tapi kalau teman-teman nggak pernah baca, ya gimana taunya, gimana cara lawannya gitu. Teman-teman nggak bakal tahu kebohongannya yang mana gitu. Dan susah dijelaskan ya bagaimana firman Tuhan itu bisa mengubahkan, kecuali teman-teman benar-benar membacanya, benar-benar iya benar-benar membacanya gitu. Nah, dan benar-benar firman Tuhan ini kembali lagi untuk mengingatkan kita ke poin yang tadi, untuk mengingatkan kita siapa Allah gitu, apa janji-janjinya, apa karakternya gitu. Itu ya teman-teman ya. Dan kedua, ya nyanyi untuk Tuhan gitu. Menurutku nyanyi untuk Tuhan juga no debat, mau suaranya kayak apa kek gitu. Mau suaranya kayak apa, karena nyanyi itu benar-benar simple, mengingatkan kita banyak hal. Kita bisa ingat lagi perbuatannya yang ajaib, kita bisa ingat lagi janji-janjinya Tuhan gitu. Kita bisa ingat lagi siapa dia gitu. Kadang kalau kita udah capek, ya tinggal nyanyi aja gitu. Atau tinggal dengar Spotify aja tentang pujian-pujian, terus tiba-tiba kita on lagi gitu. Nah, untuk nyanyi untuk Tuhan mungkin kadang aku tahu teman-teman mungkin tempatnya nggak ideal gitu kan. Nggak semua orang tempatnya ideal, bisa nyanyi mungkin rumahnya rame. Nah, teman-teman bisa lakuin ini di mana aja, mau di jalan atau dimanapun. Aku paling suka nyanyi di jalan. Di Gojek aku paling senang karena nggak ada yang denger. Aku nyanyi buat Tuhan di jalan. Dan biasa aku bisa dapat ilham, aku bisa ciptain lagu justru di jalan, bukan di kamar gitu. Jadi dimanapun kita bisa nyanyi untuk Tuhan gitu. Simple sih. Nyanyi nggak ya? Nyanyi kali dikit ya. Mungkin kayak misalnya aku nyanyi yang simple-simple aja ya. Misalnya aku karena aku ngajar sekolah minggu gitu. Jadi kalau aku lagi ngerasa sendiri, ya cukup ingetin lagi, oh aku lagi diserang iblis nih, aku tahu, aku harus perang gitu. Aku tinggal nyanyi aja gitu. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Sepowerful itu banyak sih, lagu-lagu Tuhan tuh banyak banget. Jadi ya nyanyi untuk Tuhan, dan nyanyi untuk Tuhan benar-benar akan membuat kita kembali mensyukuri kealahannya, mengingat siapa dia. Ya, itu ya. Jadi nomor 1 tadi 1-2 harian. Oke, nomor 2. Nah, ini menurutku ini yang Tuhan taruh di hatiku, kayak gongnya keras banget gitu. Udah selama aku bergumul sahabat mingguan. Karena ini menurutku jarang dibahas ya. Nah, ini benar-benar mengubah hidup aku banget. Jadi aku mau share ini. Oke. Sahabat itu, aku mau kasih tahu fakta-faktanya. Jadi sahabat itu sudah ada sebelum hukum Taurat. Jadi kadang orang kan, sahabat tuh nggak relate. Sahabat itu kan adanya cuma di hukum Taurat. Enggak, sahabat itu udah ada sebelum hukum Taurat. Karena Tuhan waktu menciptakan bumi dan segala isinya, hari ke-7 dia beristirahat. Jadi sebelum hukum Taurat, sahabat sudah ada gitu. Nah, kedua, sahabat itu ada dalam 10 perintah Allah. Kita kan kita masih jalanin 10 perintah Allah kan? Hormati orang tua, gitu, tidak memburu, tidak mencuri, gitu kan, tidak mengingini milik sesama, gitu. Tapi kenapa dari 10 itu cuma 9 doang yang kayak kita percaya, sedangkan yang 1 sahabat kita nggak jalanin? Kan pasti ada maksudnya kalau Tuhan taruh gitu. Dan yang ketiga, Yesus nggak pernah membatalkan sahabat. Mungkin karena kita ngerasa, Yesus nggak sering marahin orang yang sahabat gitu. Padahal bukan, dia cuma mengecam penyalahgunaannya. Jadi kalau sahabat cuma buat pamer-pamer, buat cuma kayak religius doang, tapi kehilangan esensinya, nah itu yang dia kecam. Gitu. Yesus sendiri bilang anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat kok. Berarti ya inilah inti sabat. Gitu. Jadi sabat itu intinya memusatkan hati dan pikiran kita pada Tuhan.
Ya, balik lagi ya kayak tadi ya, mensyukuri dan mengakui kealahannya. Jadi inti dari sahabat adalah kita fokus lagi pikiran kita ini buat Tuhan gitu. Kita boleh beristirahat hari itu dan kita selebrasi kebaikan Tuhan. Karena Tuhan baik gitu. Jadi kita karena Tuhan udah memberikan semuanya, kita boleh beristirahat dengan tenang dan kita boleh menikmati kebaikan Tuhan hari ini gitu. Ya, jadi sahabat adalah tentang Tuhan. Oke. Apa sih Kak yang dilakukan hari sahabat? Bisa orang pada nanya kayak gini. Kayak aku pernah bikin apa ya itu namanya sih polling gitu di Instagram dan bener-bener kayak masih banyak yang bingung sahabat itu apa dan masih banyak yang nanya sahabat itu mesti ngapain. Oke. Jadi aku share ya. Ini intinya biar gampang aja teman-teman, ini 4R. Rest, relationship, recreation, and review gitu. Jadi yang pertama rest, beristirahat gitu. Jadi membatasi tanggung jawab baik yang dibayar maupun yang tidak. Jadi kita khususin pilih coba dari seminggu 7 hari kita pilih 1 hari atau setengah hari yang kita bisa kasih hari ini tuh khusus untuk sahabat gitu. Nah, biasa aku kalau minggu kan pelayanan ya, pikirannya tuh agak kecampur-campur gitu loh dengan tanggung jawab pelayanan. Jadi aku biasa khususin lagi 1 hari. Aku hari Selasa. Teman-teman boleh pilih hari lain. Nah, di rest ini membatasi tanggung jawab yang baik dibayar ataupun enggak. Ini kayak misalnya aku ya. Jadi pas Senin tuh aku udah balas dulu tuh semua chat tanggung jawab aku, kerjaan aku. Mau bayar tagihan, Senin selesain dulu gitu. Bayar email, balas email, Senin selesain dulu. Jadi pas hari Selasa itu bener-bener full, aku bisa lepasin semua itu gitu. Kalau nggak kan kepikiran, aduh belum bayar ini, aduh belum job ini, aduh belum apa gitu. Jadi benar-benar pas hari sebelumnya itu udah disiapin dulu gitu. Terus yang kedua relationship gitu. Udah pasti ya karena ini kan tentang Tuhan. Jadi relationship dengan Tuhan. Mungkin kalau yang hari sebelum-sebelumnya teman-teman cuma bisa nyanyi buat Tuhan kayak sebentar, baca Alkitabnya ya sekelibat aja gitu. Tapi hari itu coba dikhususin hari itu yang paling banyak teman-teman bisa ngobrol sama Tuhan. Bisa paling banyak baca firman Tuhan gitu. Bisa paling banyak merenungkan firman Tuhan gitu. Dan pastinya bisa juga dengan orang yang kita kasihi ya. Gitu. Karena hari Sabat kita mau ngelepasin semuanya dan kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Itu orang-orang yang kita kasihi gitu. Orang-orang yang kita kasihi adalah anugerah dari Tuhan gitu. Dan dengan diri sendiri juga gitu. Kita bisa olahraga hari itu mungkin hari-hari yang lain kita nggak bisa. Kita bisa nurture diri kita sendiri gitu. Kita bisa isi diri kita sendiri lagi. Yang ketiga recreation. Ya ini melakukan hal-hal yang membuat kita merasa hidup. Nah recreation orang ini beda-beda gitu. Ada yang suka belajar. Justru malah kalau dia belajar dia malah itu tuh dia seneng gitu. Ada orang yang suka nyanyi gitu. Ada orang yang suka mungkin main bola gitu. Nah, di hari Sabat boleh gitu lakuin itu karena hal-hal yang Tuhan taruh di hati kita yang bikin kita passionate itu tuh juga dari Tuhan gitu. Dan dengan kita nurture sesuatu yang Tuhan kasih di hati kita itu tuh namanya kita juga memuliakan Tuhan. Kadang kita ngerasa bersalah ya atas hobi-hobi kita, mungkin atas apa yang kita suka. Padahal Tuhan juga bisa taruh itu di dalam itu. Itu adalah sesuatu yang bisa Tuhan pakai juga mungkin suatu hari. Jadi nggak apa-apa lakuin itu di hari Sabat. Gitu. Dan yang keempat yang paling penting adalah ini review, self check up dan adjust priority. Juga mungkin teman-teman bisa cek aku gimana ya selama ini seminggu ini aku arahnya gimana ya? Apa aku ngikutin panggilan Tuhan? Apakah aku belok gitu? Apakah yang ini kebanyakan aku lakuin tapi yang ini diabaikan? Apakah harusnya yang ini yang lebih prioritas gitu? Nah, ini bisa teman-teman lakuin di hari Sabat sih. Dan ini benar-benar ngubah hidup aku sih. Aku udah tahu nih, pokoknya kalau misalnya aku kumat, anxiety aku kumat, aku tahu aku kurang Sabat gitu. Dan aku udah tahu nih, biasa kalau ketemu orang juga nih orang ngomong kalau datang ngomong ini duit mulu gitu. Ngomongnya ya duit lagi gitu. Ngomongnya kerjaan mulu. Aku udah tahu nih orang kagak pasti. Maksudnya dia nggak pernah ngebalikin lagi gitu. Pikirannya tuh ke Tuhan. Ya orang kerja Senin sampai Minggu gitu kan. Terus kayak ketemu orang ngomongin pelayanan nggak salah gitu. Cuma yang ini project pelayanan terus. Tapi relationship dengan Tuhannya mana gitu. Ketahuan kan orang yang isinya tuh project sama relationship gitu. Aku udah tahu nih orang pasti isinya cuma banyak worry doang. Dia pasti kurang gitu sama Tuhan. Kebanyakan project gitu. Dan ini benar-benar ngebantu banget sih untuk aku benar-benar balik lagi pikiran aku ke Tuhan gitu. Nah biasanya nih tiap sebelum Sabat aku tuh doa gitu.
sehari sebelumnya, pokoknya Tuhan besok aku mau sabat nih, aku pokoknya lepasin semua besok ya. Aku percaya besok walaupun aku nggak ngerjain hal-hal ini, aku lepasin dulu, aku percaya Engkau telah mengerjakannya, dan aku bebas menikmati berkat Tuhan, aku bebas memuji Tuhan, aku nggak perlu dibelenggu sama dunia gitu. Nah itu yang aku lakukan sehari sebelumnya gitu. Dan terus teman-teman tipsnya juga merencanakan ya apa yang dilakukan untuk hari besok gitu. Jadi jangan besok ya malah tidur gitu taunya. Jadi kalau bisa direncanain besok mau ngapain gitu. Teman-teman mau baca ayat yang di mana atau mau bacanya mungkin di kafe. Jadi teman-teman lebih seneng gitu. Besok mau ketemu siapa gitu. Nah, terus bisa batasin juga gitu apa yang teman-teman jangan lakuin gitu. Jadi aku tuh udah bikin list gitu. Jadi aku udah tahu nih. Jadi kalau ketika aku sabat, kalau aku ngepost story gitu, fokus aku udah beda tuh. Kalau aku udah ngepost story, pasti aku ngecek engagement terus tuh. Aku kalau post feed di hari Selasa, pasti fokus aku udah bukan Tuhan lagi. Pasti aku fokus ke diri aku sendiri. Aku udah tahu, aku batasin. Pokoknya kalau aku sabat, aku nggak balas chat kecuali keluarga atau urgent. Nah, itu aku biasa list dulu. Kamu yang tahu sendiri batasan kamu. Karena setiap orang kan berbeda gitu kan. Nah, terus nyelesain dulu gitu apa yang harus kamu yang selesai yang tadi aku udah bilang kan. Jadi kalau misalnya ada tanggung jawab diselesain dulu. Jadi besoknya benar-benar fokus gitu. Kamu bisa menaruh otak ini gitu ke Tuhan gitu. Aku pernah baca satu buku tentang Sabat. Jadi kan di Yahudi itu masih sampai hari ini ngerayain Sabat kan. Sabat tuh hari Sabtu kalau di mereka kan. Nah, hari Jumat itu biasa mereka anak-anak dan semua orang pas sore mukanya tuh udah pada sumringah katanya. Sumringah banget karena mereka udah tahu, oh besok aku mau sabat nih gitu. Besok aku mau ketemu Tuhan. Besok aku bebas nih ngelakuin, maksudnya untuk bisa memuji Tuhan. Nah, seperti itu sih. Jadi mereka benar-benar siapin satu hari itu buat Tuhan, nggak main-main, bukan cuma yang kayak, oh ya udah besok istirahat, oh besok gue jalan-jalan, enggak. Tapi benar-benar fokus sabat itu adalah tentang Tuhan. Nah, ini istirahat itu salah satu bentuk kita percaya pada Tuhan. Bahwa kita tuh ya menuhankan Tuhan, bukan menuhankan kita sendiri gitu. Ya kan? Ketika kita percaya bahwa aku harus ngerjain ini gitu, aku harus selalu eksis, aku nggak bisa lepasin ini gitu. Hey, dunia tetap jalan walaupun kamu nggak ada gitu. Kadang kita selalu ngerasa kayak nggak bisa, nggak usah ditinggalin, nggak bisa. Terus, emang kamu Tuhannya gitu. Itu buat aku sendiri sih, by the way. Emang aku soalnya workaholic juga, emang kamu Tuhannya? Bukan, Tuhannya ya Tuhan gitu. Kamu nggak ada, dunia tetap jalan kok. Tuhan tetap bisa pakai orang lain gitu. Jadi ya kita kembali lagi ya gitu pada Tuhan gitu, bahwa semua ini tentang Tuhan, bukan tentang diri kita sendiri gitu. It's all about Him, it's not about us. Dan terakhir aku sebentar lagi udah selesai. Nah, ini juga quality time sama Tuhan sebelum tidur gitu. Nah, biasa ini bisa dilakukan dengan doa atau dengan memuji Tuhan lagi, mungkin bisa baca firman lagi mungkin. Tapi kalau aku share aja kalau aku ya. Jadi kenapa sih sebelum tidur? Karena kan tadi mungkin baca firman pagi gitu, terus bisa siang-siang memuji Tuhan. Nah, kita mau gitu dalam keseharian ini kita tuh benar-benar otak kita tuh semuanya tuh untuk Tuhan gitu. Bahkan sampai tidur kita juga mau kasih buat Tuhan. Gitu. Nah, kalau aku tulis ya teman-teman. Tapi teman-teman boleh cari Tuhan sendiri, mau doa, mau seperti apapun gitu. Intinya adalah kita merenungkan kebaikan Tuhan hari ini. Tuhan tuh hari ini lakuin apa aja sih gitu. Tuhan bicara apa sih hari ini gitu. Dan yang paling nomor 3 nih yang paling kita suka lewat adalah renungkan hari ini apa yang digenggam dan kita tuh lepasin. Tiap hari gitu, tiap hari. Soalnya setiap orang pasti ada yang digenggam setiap hari. Apakah itu kekhawatirannya, apakah tentang ekonomi, apakah tentang pertemanan, apakah keegoisannya justru ngerasa hebat gitu. Tiap hari kita renungin apa yang kita genggam. Nah, aku tiap malam ngelakuin ini sih. Kayak, aduh hari ini aku khawatir soal ini, aku lepasin ya Tuhan. Atau hari ini aku ngerasa aku berhasil gitu, kayak sombong banget jadi orang. Aku lepasin ya semua ini buat Tuhan gitu. Dan itu ya ini disiplin sih gitu. Nah, dari tadi ketiga cara yang aku share ini kan nomor 1 saat teduh, nomor 2 sabat, nomor 3 quality time sama Tuhan sebelum tidur. Nah, teman-teman tuh bisa adjust sesuai caranya teman-teman. Karena kadang kan orang kan beda-beda gitu kan. Mungkin ada yang caranya sukanya audio, oke pakainya audio. Ada yang sukanya mesti nulis gitu. Dan nggak apa-apa gitu, nggak harus langsung perfect. Semuanya itu bisa dijalanin by the time. Nanti kalau teman-teman udah ngerasa ini,
oh kayaknya harus modifikasi aja gitu. Jangan takut, yang penting mau coba dulu aja. Aku konsisten kayak gini juga semuanya nggak langsung kayak satu cara langsung gitu. Jangan takut untuk mencoba cara gitu. Yang paling penting kita tahu goalnya, kita mau mendekat sama Tuhan, kita mau memuji Tuhan setiap hari, ya udah kita lakuin, kita coba mau explore caranya gitu. Ya. Nah, aku tutup dengan ini. Praise, produce forgetfulness of self, and forgetfulness of self is health. Jadi, memuji Tuhan itu melahirkan pelupaan tentang diri sendiri. Dan melupakan tentang diri sendiri itu justru yang sehat. Lucu ya? Melupakan tentang diri sendiri itu justru sehat. Justru ketika kita fokus kita adalah tentang Tuhan, justru kita lebih sehat. Ya, oke, gitu aja teman-teman. Semoga ini memberkati teman-teman. Ya, selamat memuji Tuhan. Mungkin aku tutup dengan doa dulu kali ya. Oke. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh belajar lagi Tuhan tentang memuji Engkau, bagaimana menuhankan Engkau Tuhan lebih dari kami menuhankan yang lain Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk makin mengasihi-Mu tiap hari Tuhan, terus mau memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami nggak mampu untuk mengasihi-Mu kalau bukan Engkau Tuhan yang menuntun kami. Roh Kudus tuntun kami terus Tuhan, biar kami boleh terus Tuhan bertumbuh Tuhan, semakin jadi orang yang sehat Tuhan, rohaninya Tuhan. Kami boleh terus mendekat padamu Tuhan. Itu aja yang kami mau Tuhan. Kami mau terus Tuhan hadirat-Mu Tuhan lebih dari apapun. Makasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.